Kemudian, bagaimana sih tips membuat perangkat ajar yang efektif? Nah, ini saya izin screenshot nih. Yang pertama, yaitu fokus pada tujuan. Jadi kalau kita mau membuat perangkat ajar yang efektif, kita fokus pada tujuan. Kalau sebelumnya saya kalau membuat membuat slide presentasi itu kadang untuk satu bab gitu. Tetapi berjalannya waktu presentasi itu kayaknya lebih nyaman kalau kita tuh menyiapkan fokus untuk pertemuan itu dulu gitu ya, untuk satu pertemuan. Kalaupun mungkin sudah disiapkan untuk satu bab itu lebih baik ya, lebih bagus. Tapi kita bisa fokus pada tujuan pembelajaran mungkin saat itu ya, hari itu. Kemudian relevan dengan siswa, yaitu kita menyesuaikan materi dan metode pembelajarannya dengan tingkat perkembangan dan minat siswa. Lalu variasi metode, ya kita menggunakan metode yang bervariatif, yang tidak terkesan pertemuan sebelumnya gurunya hanya menyampaikan presentasi saja, ceramah saja gitu. Di pertemuan berikutnya juga seperti itu lagi. Jadi kurang membuat siswa aktif gitu ya. Jadi kita kita berikan variasi dalam setiap pertemuannya. Lalu manfaatkan media. Nah, ini kalau di zaman sekarang rasanya saya yakin Bapak Ibu semua sudah menggunakan media pembelajaran karena sudah sangat banyak ya, baik yang berbasis web maupun yang diinstal. Kemudian libatkan siswa aktif. Nah, ini memang terasa sekali Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga merasakan bagaimana ketika siswa itu aktif gitu. Rasanya ada kepuasan tersendiri ya bagi seorang guru kalau melihat siswa itu bertanya, kemudian siswa itu bingung. Karena kalau dia bertanya, dia bingung, artinya dia membaca. Dia membaca apa yang kita berikan, entah itu bentuknya LKPD, entah itu bentuknya materi apa presentasi gitu. Berarti dia menyimak gitu ketimbang yang hanya diam saja, ngelamun, tidur-tiduran, itu kan dilihatnya kayaknya kurang menarik ya. Kita juga jadi merasa aduh kayaknya pembelajaran, kayaknya cara ngajar saya ini nih membosankan nih sampai ada yang kok hampir semuanya gitu misalkan seperti jenuh gitu ya. Jadi kita perlu melibatkan siswa aktif. Lakukan evaluasi. Nah, lakukan penilaian secara berkala. Penilaian di sini tidak harus bentuknya memberikan lembar soal. Karena kalau lembar soal itu yang saya rasakan ya, anak-anak tuh udah yang, Bu, LK lagi, Bu, gitu. Nah, kita pinter-pinternya ngejelasin gitu, menjelaskan. Ini LKPD-nya bukan untuk penilaian mandiri. Ini LKPD-nya tetapi untuk menuntun kalian menemukan konsep. Jadi kalian secara berkelompok, silakan misalkan berdiskusi. Pastikan semua anggota kelompoknya itu memahami. Jangan jangan hanya satu orang saja yang paling paham, yang paling pintar gitu di dalam mengerjakan LK tersebut gitu. Jadi kita perlu menyampaikan, menjelaskan mana yang memang diambil untuk penilaian mandiri, mana yang hanya untuk menemukan konsep gitu, menuntun mereka menemukan konsep. Dan perlu perlu juga disampaikan nanti akan ada presentasi gitu. Setelah kalian berdiskusi akan diambil sampel presentasi dengan cara undian. Dengan begitu ya, berharapnya siswa itu menyiapkan diri gitu. Karena khawatir nanti, wah kelompok saya nih takutnya nih yang maju. Atau diundi lagi nih dalam satu kelompok itu siapa yang berbicara gitu, siapa yang menyampaikan. Supaya semuanya bersiap-siap gitu. Dan bentuk evaluasinya bisa juga bentuk tanya jawab dari kelompok lain. Jadi tidak harus selalu berupa membagikan latihan soal, membagikan kertas soal, dan terus berinovasi. Nah, ini yang membuat kita mungkin eh, selalu apa ya berbeda gitu ya eh, di di hadapan siswa gitu, selalu ada inovasi-inovasi dan kolaborasikan dengan rekan. Karena kadang kalau kita sendiri itu mungkin apa namanya idenya tuh terbatas ya. Kadang dengan berdiskusi atau melihat dari guru mapel lain, wah bisa nih dipakai untuk matematika,
bisa nih dipakai untuk pelajaran PAI gitu. Contoh tadi pagi ya melihat di sekolah saya itu guru PAI sedang ngeprint LK. Jadi LK-nya itu bentuknya ini saya sambil ini nih saya sambil presentasi di depan Bapak Ibu juga sambil menggunakan kelas point itu seperti apa ya. Di sini sudah ada fitur-fitur kelas point ini di bawah. Nah, jadi saya mau cerita dulu nih Bapak Ibu. Tadi pagi rekan-rekan kerja saya gitu ya, guru di sekolah kami, guru PAI, ada yang membuat LKPD. Jadi ini terkait hukum bacaan gitu ya. Nah, di sini ada dua lingkaran. Terus saya melihatnya, wah kok itu konsepnya seperti konsep matematika, Bu, keren kata saya. Itu seperti matematika. Kalau di matematika ini namanya irisan, ini materi himpunan. Saya bilang, wah bisa tuh Ibu nanti sambil menyampaikan ini tuh nanti ada loh di pelajaran matematika di materi himpunan di semester 2 misalkan. Jadi sudah dikenalkan dulu nih oleh guru PAI. Walaupun di sini bukan bentuk angka gitu ya. Kalau di matematika kan bentuk angka. Nah, kalau di guru PAI tadi yang saya lihat itu dia berupa huruf hijaiyah. Jadi misalkan yang di tengah ini saya lagi nggak pakai pen tablet nih Bapak Ibu. Kalau pakai pen tablet saya bisa sambil coret-coret nih. Jadi saya mengenalkan sebentar saya coba ambil pen tabletnya. Jadi di kelas poin ini Bapak Ibu ada fitur namanya whiteboard. Ini sangat membantu sekali jika Bapak Ibu tidak menggunakan spidol dan papan tulis. Jadi ini menggantikan eh, fungsi papan tulis ya. Dan ini bisa di screenshot. Kalau misalkan siswa tidak sempat mencatat gitu, kita bisa bantu screenshot kemudian dikirimkan, dikirim ke siswa gitu ya, dibagi ke kelas. Dan ini bisa lebih menghemat waktu ketimbang menunggu siswa untuk mencatat ya. Sebentar, saya sedang menyiapkan pen tabletnya Bapak Ibu supaya bisa coret-coret. Jadi saya sebagai guru matematika mungkin dan tidak hanya matematika nih. Ini guru mapel lain juga kalau ingin ngajarnya itu tidak di papan tulis lagi tetapi bisa langsung coret-coret di sini. Ya, seperti ini nih Bapak Ibu. Sebentar kursornya kemana ini ya? Nah, ini dia. Jadi saya lanjutkan kembali ya ceritanya. Nah, tadi pagi itu teman saya tuh membuat sebentar. Ini agak kebetulan untuk pen tabletnya yang ini jarang digunakan, jadi sudah lama tidak digunakan nih kursornya kayaknya agak endet-endetan nih. Apa endet-endetan ya? Mana ya dia? Nah, ini kursor yang udah kelihatan. Nah, ini saya mau coba coret-coret di sini ya, Bapak Ibu. Jadi, misalkan tentang ayat apa dengan ayat apa gitu ya, ayat keberapa dan ayat keberapa. Di sini di tengah-tengahnya ada misalkan huruf jim gitu. Gitu. Jadi ini huruf yang beririsan gitu dan di sebelah kiri sebelah kanan itu huruf-huruf yang mungkin tidak sama gitu. Nah, itu salah satu inovasi yang menurut saya wah keren gitu di pelajaran PAI bisa bisa dikaitkan loh dengan konsep himpunan gitu, dengan konsep matematika. Ini bisa saya hapus lagi nih coret-coretannya. Saya penghapus seperti ini. Dah. Ini kalau kalau di depan kelas sambil presentasi menampilkan slide presentasi sambil gunakan fitur-fitur yang ada di kelas poin ini. Nanti akan saya kenalkan Bapak Ibu.